Yang 10, yang terakhir, buah yang kita bisa petik dari mengimani nama Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, berarti kita berusaha, berupaya untuk mengejar rezeki yang paling istimewa. Ingat, rezeki yang Allah Jalla wa Ala berikan ada dua. Pertama, rezeki yang bersifat duniawi. Yang kedua, yang bersifat ukhrawi. Rezeki yang Allah berikan bersifat duniawi seperti apa? Uang, kekayaan, harta, jabatan. Itu bersifat duniawi. Dan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersifat duniawi tidak identik dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kenapa? Karena Allah pun berikan kepada orang kafir. Ini rezeki yang bersifat duniawi, yang biasa-biasa saja. Nah, adapun rezeki yang bersifat ukhrawi ini istimewa sekali. Apa coba? Apa rezeki yang bersifat ukhrawi? Rezeki yang paling istimewa di akhirat. Surga, jemaah sekalian. Surga. Istimewa. Ya, kita sibuk di dunia ini untuk mengejar rezeki yang bersifat duniawi. Habis-habisan kita meluangkan waktu untuk meraih rezeki duniawi. Bahkan sampai berani mengorbankan. Untuk apa? Meraih rezeki yang bersifat duniawi. Berapa jam? 8 jam minimal yang kerja. Tambah lagi 12 jam. Tambah lagi non stop berapa? 24 jam. Kita rela mengorbankan waktu untuk apa? Mendapatkan rezeki bersifat duniawi. Kita habiskan semua waktu untuk mengejar kenikmatan duniawi. Jadi pertanyaan, berapa jam kita ibadah kepada Allah? Berapa jam kita baca Al-Quran? Berapa jam kita ngaji? Ya. Jadi untuk misalnya mengejar nikmat rezeki dunia itu kita mengorbankan segala-galanya, lembur sampai malam gitu ya. Tapi kita enggak rela ngelembur ketika melakukan tahajud atau salat malam atau baca Al-Quran. Jadi kalau kita masih sibuk dengan mengejar rezeki yang bersifat dunia, sibuk dengan hal itu sementara kita mengabaikan rezeki ukhrawi, ini berarti upaya kita dalam mengejar rezeki bersifat ukhrawi gimana? Masih belum sampai. Buktinya apa? Buktinya kita ibadah seadanya. Jadi upaya kita untuk mengejar rezeki yang istimewa itu belum ke sana. Padahal kalau kita katakan pasti setiap orang ingin surga kan, masuk surga kan, gitu kan? Pasti setiap orang mengatakan saya ingin surga. Tapi buktikan dong, buktikan. Nah sebaliknya orang-orang yang betul-betul ingin mengejar rezeki yang bersifat ukhrawi, yang istimewa itu surga, apa yang dia lakukan? Dia akan menyibukkan ibadah kepada Allah. Sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Berarti benar upayanya itu ingin dapat surga begitu. Karena jemaah sekalian, surga itu mahal. Surga itu berharga. Apa sih yang membuat surga itu mahal dan berharga? Apa? Apa yang membuat surga itu mahal dan berharga? Gimana? Di sana serba gratis. Makan minum serba gratis. Makanya itu mahal. Kalau ada mahat pesantren gratis, beasiswa, kan jarang orang masuk ya. Kan harus prestasi kan. Nilainya harus bagus, makanya gratis. Sama juga sekalian. Kalau ingin mendapatkan surga, kita harus berprestasi dalam beribadah kepada Allah. Jadi surga itu mahal, berharga. Tidak akan mungkin kita dapatkan dengan ibadah yang asal-asalan. Tidak akan mungkin kita dapatkan dengan ibadah yang ala kadarnya.
Makanya sekalian Allah Jalla wa ala menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqal jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan dalam satu yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat poin yang ketiga, hidupku untuk Allah. Jadi kehidupan orang beriman itu mestinya ibadah. Ibadah semuanya. Itu kehidupan orang beriman. Karena Allah menciptakan kehidupan semuanya ibadah semuanya. Mata rantai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, orang mukmin ketika akan menghadapi kematian, dia akan mengalami dua hal. Pertama, bahagia, yang kedua sedih. Kapan bahagia? Kapan bahagia? Ketika ada malaikat yang menyampaikan kabar gembira. Itu merakeun tempatna gitunya. Itu membuat gembira orang mukmin. Yang kedua, kapan orang mukmin itu bersedih? Kapan dia bersedih? Ketika menjelang kematiannya. Karena kalau mati berhenti dari ibadah. Betul gak? Jadi kalau mati itu berarti enggak lagi ibadah kepada Allah kan? Coba lihat. Karena kehidupan orang mukmin itu ibadah semuanya. Itu yang membuat dia sedih. Jadi kalau mati berarti enggak lagi ibadah kepada Allah gitu aja. Itu yang membuat dia sedih. Ya. Makanya sekalian, kalau kita ingin betul-betul mengejar rezeki yang bersifat istimewa surga, berarti upaya kita gimana? Sibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan bahwa kita ingin mengejar nikmat yang istimewa ini, itu surga. Kalau kita masih disibukkan dengan dunia, sementara ibadah lalai ala kadarnya, berarti kita belum sampai upaya untuk meraih surga. Nah, ini aja Mas sekalian diantara 10 buah yang bisa kita petik dari mengimani Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki.